Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bidinil Islam wa faddalana birisalati habibihi sayyidil arabi wal ajam wa faddalana fi syahri ramadhana bisyam. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafa'ati wal khatam wa ala alihi wa sahbihi muddata dawamil anam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, saat ini kita menyambut bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan. Ketika bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maka mari kita siapkan diri kita untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Mengapa kok istimewa? Karena bulan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Setiap amal ibadah Ibnu Adam itu kembali kepada mereka sendiri, kecuali puasa. Puasa itu akan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang akan membalasnya, dan kelak akan menjadi perisai kita dari api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa secara bahasa adalah menahan, sedangkan secara istilah adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan dengan niat yang tertentu. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam pelaksanaan puasa, yang harus kita lakukan adalah niat dan menahan. Dalam madhab Syafi'i, niat pada puasa Ramadan itu harus dilakukan pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Semisal dengan niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Namun sebaiknya pada malam pertama bulan Ramadan kita taklid atau mengikuti madhab Maliki dengan berniat puasa keseluruhan bulan Ramadan pada malam pertama bulan Ramadan. Jadi suatu saat ketika lupa tidak melakukan niat, maka dengan niat keseluruhan puasa pada malam pertama bulan Ramadan itu sudah mencukupi sebagai ganti dari hari yang lupa tidak niat. Semisal dengan niat nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan fardhan lillahi ta'ala taqlidan lil imami Malik. Kemudian yang harus kita lakukan lagi pada saat puasa adalah menahan. Menahan di sini menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dari makan, minum, jima, dan menyengaja muntah. Jadi dua hal tadi harus kita lakukan agar puasa kita bisa sah dan diterima oleh Allah. Lisra'imi farhatani, farhatun 'inda fidrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khulufun fihi adyabu 'indallahi mirrihil miski. Bagi orang yang puasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika sowan kepada Tuhannya. Sungguh bau mulut dari orang yang berpuasa
di sisi Allah itu lebih wangi jika dibandingkan dengan bau minyak misik. Ketika kita puasa juga banyak hal-hal yang disunahkan untuk kita lakukan. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka puasa. Ketika waktu maghrib sudah tiba, maka sunnah bagi kita untuk melaksanakan berbuka puasa terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jal, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fidra. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi bahwa hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling menyegerakan berbuka. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah melakukan sahur. Melakukan sahur, kesunahan ini dimulai dari separuh malam yang akhir. Yang lebih utama adalah mengakhirkannya, tapi tidak sampai ke waktu syak, ke waktu yang ragu. Jadi sebelum 5 menit sebelum terbitnya fajar itu sudah selesai sahurnya. Jadi jangan terlalu mengepaskan dengan jam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis suhuri barakatan. Rasulullah bersabda, sahurlah karena di dalam sahur terdapat barokah. Karena Allah memberikan rahmat bagi orang-orang yang melakukan sahur. Para malaikat mendoakan ampunan untuk orang-orang yang melakukan sahur. Semisal kok tidak terbiasa makan sahur, maka dengan hanya minum air saja itu sudah mendapatkan kesunahan sahur. Yang selanjutnya adalah tidak berkata buruk, tidak melakukan pertengkaran. Semisal ada seseorang mengajak bertengkar, maka berusahalah untuk mengerem emosi dengan membaca kalimat inni shaimun 2 kali atau 3 kali. Kalau tidak khawatir riya atau pamer, maka ucapkanlah inni shaimun, inni shaimun. Tapi kalau khawatir menimbulkan pamer, maka cukup di dalam hati dengan tujuan agar emosi kita tidak terpancing. Kemudian pada bulan Ramadan kita juga disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, melonggarkan pada saudara-saudara kita, berbuat baik kepada kerabat dan tetangga, melakukan sholat tahajud, melakukan i'tikaf, terutama pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena dalam salah satu malamnya terdapat malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan kita juga disunahkan untuk membaca doa, memperbanyak membaca doa, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang terakhir, harapan dan doa kita, nas'alullahal karimal mannan ayyaj'alana mimman hafadha ala hududi siyami Ramadan fafaza bil firdausi wal jinani wal qusur. Amin. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.